siang. Kembali lagi bersama kami Mr. Fajrul, Miss Eriska, dan Miss Lia. Hari ini kita mau belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Apa saja sih yang dipelajari? Nah, kali ini kita mau belajar mengenai yang pertama rangka, kemudian sendi, otot, dan gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Yang pertama kita belajar mengenai rangka. Apa sih gunanya rangka? Bisa dilihat di situ ada yang pertama menopang tubuh, kemudian memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tempat melekatnya otot dan seterusnya. Bisa dibaca di slide. Kemudian di bawah itu sudah ada contoh gambar dari rangka dan keterangan-keterangannya mengenai jenis-jenis tulang. Struktur tulang. Bisa dilihat dari gambar ada beberapa struktur tulang. Yang pertama, tulang kompak. Itu lapisan bagian tulang yang lapisan kuat dan keras. Itu mengandung pembuluh darah, zat kapur dan fosfor. Kemudian ada tulang spons. Mempunyai banyak ruang kecil yang terbuka sehingga membuat tulang itu jadi ringan. Kemudian sumsum tulang. Jaringan yang berlemak yang menghasilkan sel darah merah dan sedikit sel darah putih. Kemudian yang terakhir, periosteum, membran yang menempel yang sangat kuat pada tulang yang terdapat pembuluh darah kecil untuk membawa zat makanan ke dalam tulang. Lalu bagaimana sih proses terbentuknya tulang? Tulang sebelum menjadi keras itu berawal dari tulang rawan. Di dalam tulang rawan itu ada rongga yang terisi oleh sel pembentuk tulang yang namanya osteoblas. Nah, osteoblas ini akan membentuk sel tulang namanya osteosit. Lalu berkembang menjadi proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk itu terdapat pembuluh darah yang akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang akan menjadi keras. Selanjutnya kita mau belajar mengenai sendi. Berdasarkan banyak sedikitnya gerak, sendi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, sendi mati. Berarti sendi yang tidak dapat bergerak, seperti sendi di tulang tengkorak. Kemudian sendi kaku, bisa bergerak tapi terbatas. Itu sendi pada tulang belakang. Kemudian sendi gerak, berarti dia bisa bergerak bebas. Nah, dari yang ketiga macam sendi tadi ada sendi gerak. Ini adalah contoh dari sendi gerak. Ada 4, yaitu sendi engsel, peluru, sendi putar, dan sendi pelana. Contohnya kalau sendi engsel itu ada lutut. Kemudian yang peluru itu antara gelang pahu dengan lengan atas. Nah, yang sendi putar, sendi pelana bisa dilihat di slide ya. Dan selanjutnya kita berbicara tentang otot. Yang pertama itu mengenai sistem kerja otot. Ada 2, yaitu antagonis dan sinergis. Antagonis itu kerja 2 otot secara berlawanan, yaitu pronasi dan supinasi, itu telapak tangan ketika menelungkup dan menengadah. Kemudian fleksi dan ekstensi itu pada sendi siku dan lutut. Abduksi dan adduksi pada sendi pangkal lengan atas dan sendi pangkal paha. Depresi dan elevasi ketika kepala menunduk dan menengadah. Kemudian yang kedua, sinergi itu adalah otot yang bekerja bersamaan. Contohnya otot pronator teres dan quadratus pada telapak tangan. Dan selanjutnya kita belajar mengenai macam-macam otot. Otot itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu otot lurik. Nah, itu disebut sebagai otot rangka. Intisalnya banyak. Itu di tepi-tepi. Menanggapi rangsang dengan cepat. Nah, kalau otot lurik itu bekerja secara sadar. Contohnya itu ada di otot pada tulang. Yang kedua itu otot polos. Intinya satu di tengah. Kemudian menanggapi respon itu secara lambat dan bekerjanya secara tidak sadar. Contohnya itu otot pada dinding saluran pencernaan.
Dan yang ketiga itu otot jantung. Inti selnya banyak di tengah. Kemudian berbentuk seperti otot lurik, tetapi dia bercabang. Nah, bekerja secara tidak sadar. Contohnya otot pada jantung. Selanjutnya itu gangguan dan kelainan pada tulang. Ada beberapa kelainan tulang. Yang pertama lordosis, itu bisa dilihat di gambar. Jadi bentuk tulangnya membengkok ke depan. Kemudian kifosis, tulang belakangnya membengkok ke belakang. Kemudian skoliosis, tulang belakang membengkok ke kiri atau kanan, dan sebagainya. Bisa dibaca ya. Dan selanjutnya gangguan dan kelainan pada sendi. Ada beberapa gangguan dan kelainan pada sendi. Yang pertama artristisika, tadi sendinya kering. Kemudian dislokasi, sendinya bergeser. Atrisitis eksudatif, sendinya bernanah. Kemudian ensiklosis, sendinya menyatu sehingga tidak bisa digerakkan. Dan terakhir itu mengenai gangguan pada otot. Yang pertama tetanus, itu kelainan ototnya tegang terus-menerus akibat ada racun bakterinya. Kemudian ada atrofi, mengecilnya otot akibat serangan virus polio. Kemudian kram, kelainan otot yang terjadi karena aktivitas otot. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Selamat belajar.